Halo guys, kembali lagi dengan saya. Nama saya Hikmatul Ilmani dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Widyagama Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan rangkuman materi yang dari kewirausahaan 2. Untuk yang pertama itu ada rangkuman sistem ekonomi mikro, yang kedua ada rangkuman sistem ekonomi liberal dan sosialis, yang ketiga ada rangkuman sistem ekonomi Islam, yang keempat ada rangkuman sistem ekonomi makro, untuk yang kelima ada rangkuman inflasi dan kebijakan fiskal, untuk yang keenam bagaimana sih peran hukum atas aspek ekonomi. Baiklah, kita menuju untuk yang pertama ya guys. Baiklah, di sini kita masuk ke ekonomi mikro. Apa sih ekonomi mikro itu? Nah, ekonomi mikro sendiri itu sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, dan juga menentukan kuantitas faktor input serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Nah, beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro sendiri itu diantaranya ada model-model, ada pasar, ada industri, ada analisis atau manfaatnya, ada teori pemintaan, dan ada analisis biaya dan penawarannya, elastisitas, ada teori produksi hingga teori harga. Nah, selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya seperti pengelolaan harga. Adanya kebijakan dalam perusahaan juga dapat menjadikan perusahaan lebih strategis dan inovatif. Ekonomi mikro sendiri itu sangat berperan dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Dan ekonomi mikro akan mempermudahkan suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan kebutuhan konsumen. Nah, sekarang kita kan tadi sudah menjelaskan penjelasannya, dan sekarang kita masuk ke teori ekonomi mikronya itu seperti apa sih. Nah, untuk kajian ekonomi mikro itu bertujuan menganalisis kegagalan suatu keputusan ekonomi, munculnya analisis rasional, serta memunculkan hasil analisis secara teoris yang memungkinkan pasar persaingan itu sempurna. Dan perilaku ini berguna dalam menganalisis pengaruhnya terhadap peminatan dan penawaran produk barang maupun jasa, penentuan harga, serta menentukan jumlah penawaran dan peminatan selanjutnya. Dan analisis dari kajian ekonomi mikro itu memungkinkan munculnya penjelasan rasional atas suatu keputusan ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam mengatasi suatu kegagalan dalam mengambil keputusan ekonomi sebelumnya. Dan analisis ekonomi mikro atau mikroekonomi itu terbagi lagi menjadi 4, yang diantaranya itu ada teori harga, ada teori produksi, ada teori distribusi, ada teori konsumsi. Nah, untuk yang pertama itu teori harga. Analisis ini dilakukan terhadap proses pembentukan harga, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan peminatan dan penawaran. Untuk yang teori produksi ini, teori produksi juga digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi tersebut. Untuk yang ketiga itu ada teori distribusi. Teori ini dilakukan dengan tujuan menganalisis supaya tenaga kerja, keuntungan, serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada para pemilik modal. Untuk yang keempat ada teori konsumsi. Nah, teori konsumsi ini memacu kepada perilaku beragam konsumen dalam konteks memenuhi kebutuhannya, atau kurva peminatan pasar sebagai turunan dan kurva peminatan individual konsumen, demand, dan penurunan kurva itu sendiri. Dan di sini ada contoh juga kebijakan ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu bisa dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan perusahaan terkait harga dan upah dalam pengelolaan sumber daya. Dengan ekonomi mikro juga banyak membantu mengetahui perputaran produk. Dan di sini ada beberapa contoh kebijakan dalam ekonomi mikro sendiri. Untuk yang pertama itu ada kebijakan harga terendah. Untuk yang kedua itu ada kebijakan harga tertinggi. Untuk yang ketiga itu ada contoh kegiatan ekonomi mikro. Nah, kita masuk ke sistem ekonomi liberal, di mana sistem ekonomi ini merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada kebebasan individu dan perusahaan dalam menentukan berbagai kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan produksi.
Sistem ekonomi ini menentukan keseimbangan dengan cara mengandalkan kemampuan pada sistem harga, yakni untuk menarik antara permintaan dan penawaran. Untuk ciri-ciri sistem ekonomi liberal sendiri itu adalah hak milik pribadi, kebebasan berusaha dan kebebasan memilih, motif kepentingan diri sendiri, persaingan bebas, dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar, dan peran pemerintah juga terbatas. Nah, untuk di sistem ekonomi sosialis ini, di mana sistem sosialis ini merupakan sistem ekonomi pemerintah yang membuat semua kebijakan menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam sistem ini, kontrol pemerintah sangat tinggi karena mengatur semua aspek kegiatan ekonomi. Untuk ciri-ciri sistem ekonomi sosialis sendiri, yaitu ada hak individu yang tidak bisa diakui dan harga ditentukan oleh pemerintah dan peran pemerintah sangat dominan. Di sini kita masuk dengan ekonomi Islam. Apa sih ekonomi Islam itu? Nah, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis Islam, yang dimana sumbernya itu berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sistem ekonomi Islam sangatlah jauh berbeda dengan sistem-sistem ekonomi konvensional yang dimana masih sering terjadinya praktek-praktek haram seperti halnya riba. Nah, apa saja sih yang termasuk ekonomi Islam? Nah, yang termasuk ekonomi Islam itu misalnya bank syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, dan koperasi syariah, dan juga sebagainya. Dan peran ekonomi Islam sendiri yaitu dapat disimpulkan bahwa peran ekonomi Islam dalam dunia adalah sebagai penyimbangan antara marketing dan non-marketing. Bukan hanya itu, tapi ekonomi keuangan menekankan pada kepemilikan dan pembagian risiko. Dan untuk ciri-cirinya ekonomi syariah sendiri itu adalah menggunakan sistem bagi hasil, menggabungkan antara nilai spiritual dan material, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam, mengakui kepemilikan multi jenis, dan menjaga keseimbangan rohani dan jasmani, dan memberikan ruang pada negara dan pemerintah, serta melarang praktik riba sendiri. Tujuannya sendiri, ekonomi Islam ini harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Baiklah, di sini yang keempat, apa sih ekonomi makro tersebut? Nah, menurut KBBI sendiri, ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang atau harta seperti keuangan, perdagangan, dan perindustrian. Dengan kata lain juga, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi seputar ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Ini juga masih berkaitan dengan penggunaan faktor produksi secara efisien agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang maksimal. Dimana menurut Bapak Ekonomi Dunia itu ada Bapak Adam Smith, makroekonomi itu terdiri dari sebuah upaya untuk menganalisis suatu fenomena atau peristiwa yang biasanya guna mengetahui sebab akibat dari peristiwa tersebut. Nah, sementara itu ada juga pakar menurut Budiono yang telah ditulis dari buku ekonomi makronya sendiri, yaitu merujuk pada cabang ilmu untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian suatu negara serta pokok-pokok ekonominya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena ekonomi makro sendiri itu adalah studi ekonomi secara menyeluruh dan dalam skala besar, sehingga ini sering dipakai sebagai instrumen analisis untuk merancang berbagai kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, inflasi, hingga keseimbangan secara negara. Untuk kebijakan ekonomi makro sendiri, seperti yang disebutkan tadi, itu ada praktik ekonomi, ada dipakai untuk membuat suatu kebijakan, ada beberapa dalam kebijakan ekonomi makro itu yang akan saya jelaskan. Ada 3. Untuk yang pertama itu ada kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini pertama dari ekonomi makro. Kebijakan ini juga menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro.
Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral negara dengan kebijakan moneter dan mencakup tentang langkah-langkah pemerintahan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat, mulai dari mempengaruhi penawaran atau peredaran uang di masyarakat hingga mengubah tingkat bunga pada periode tersebut. Untuk yang kedua ada kebijakan fiskal, di mana dalam mempengaruhi pengeluaran agregat atau jalannya perekonomian suatu negara, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal melalui langkah-langkah untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Untuk yang ketiga ada kebijakan segi penawaran ya, di mana kebijakan terakhir dalam ekonomi makro itu adalah kebijakan segi penawaran ini yang lebih menekankan pada keseimbangan neraca keuangan negara atau perusahaan. Kebijakan segi penawaran seperti ini juga itu digunakan dalam meningkatkan efisiensi atau kegiatan produksi suatu usaha dan gairah untuk bekerja dengan cara mengurangi pajak pendapatan rumah tangga. Nah, untuk ruang lingkup ekonomi makro sendiri itu dalam penerapannya ada 3. Yang pertama ada kebijakan pemerintah, yang kedua ada menentukan perekonomian negara, yang ketiga ada pengeluaran agregat atau penyeluruh. Di mana kebijakan pemerintah sendiri ini dari ketiga kebijakan pemerintah yang telah disebutkan tadi itu merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan inflasi dan pengangguran. Serta ruang lingkup kedua yang dijelaskan dalam ekonomi makro itu adalah kemampuan produksi ataupun jasa dari suatu negara. Untuk yang ketiga, ruang lingkup terakhir yang dibahas dalam ekonomi makro itu mengeluarkan tingkat pengeluaran agregat atau secara penyeluruh. Untuk tujuan ekonomi makro sendiri itu menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, menstabilkan keadaan perekonomian, meratakan distribusi pendapatan, mengembangkan kapasitas produksi nasional, membuat neraca pembayaran dengan seimbang. Untuk yang kelima di sini ada inflasi dan fiskal, di mana inflasi sendiri itu merupakan sebuah kondisi di mana harga barang dan jasa itu cenderung terus-menerus naik. Sebenarnya kenaikan harga barang ataupun jasa itu bersifat sementara. Tetapi, jika kenaikan itu berlangsung secara terus-menerus, maka dalam jangka waktu yang lama, kejadian tersebut bisa dikatakan sebagai gejala inflasi. Dan kenaikan harga barang dan jasa ini pun terjadi pada semua sektor karena saling berkaitan, bukan hanya pada satu atau dua jenis barang saja. Jika kenaikan harga barang hanya terjadi pada satu atau dua jenis barang saja, itu misalnya hanya harga cabai yang melonjak naik ya, sedangkan harga lainnya itu tidak. Hal itu tidak bisa dikatakan sebagai inflasi. Nah, kalau kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yakni suatu kondisi di mana harga barang dan jasa cenderung terus-menerus turun. Karena terjadinya gejala inflasi ini, kalau kita ketahui kan sedang mengalami inflasi atau tidak, dan coba kita riliskan penjelasan yang akan saya jelaskan ini. Yang pertama itu adanya kenaikan harga, yang kedua adanya kenaikan harga bersifat umum yang mencakup semua kelompok barang dan jasa, ada berlangsungnya terus-menerus. Untuk jenis-jenis inflasi sendiri itu ada koprin atau jenis-jenis inflasi itu bisa dibedakan dalam beberapa dasar. Misalnya saja berdasarkan tingkat keparahan atau sumber penyebab dan sumbernya. Di sini ada beberapa tingkat berdasarkan keparahannya. Untuk yang pertama itu ada berdasarkan tingkat keparahan, di mana inflasi ini diukur dengan menggunakan perhitungan indeks harga atau IHK. IHK ini merupakan ukuran statik yang bisa diperlihatkan berubah-ubahan pada harga komoditas dan jumlah barang yang dibeli konsumen dari waktu ke waktu. Untuk yang kedua itu ada berdasarkan penyebabnya, di mana yakni kondisi tingginya permintaan masyarakat terhadap barang sehingga terjadi inflasi tersebut. Yakni ada kondisi di mana juga ada kenaikan biaya produksi yang berimbas pada naiknya harga barang hingga terjadi inflasi juga. Kondisi inflasi yang disebabkan juga itu ada tekanan pemerintah, di mana dari ada dorongannya biaya yang dilakukan oleh masyarakat juga. Untuk yang poin C-nya itu ada berdasarkan sumbernya, di mana inflasi itu disebabkan
defisit APBN-nya apabila pertumbuhan uang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah barang. Dan untuk pengertian kebijakan fiskal sendiri adalah konsep pengelolaan ekonomi yang diperkenalkan oleh Johann Mayrand Keynes yang kemudian umum dipakai sejak peristiwa depresi besar. Nah, pengertian kebijakan fiskal itu sendiri, kebijakan ini yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetapi stabil sehingga perekonomian negara itu bisa bertumbuh baik dan lebih spesifik. Lagi menurut OJK, pengertian kebijakan juga fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan atau utang piutang dan belanja pemerintahan dengan tujuan ekonomi tertentu. Nah, penerapan kebijakan fiskal di Indonesia sendiri sudah ada pada sejak zaman penjajahan Belanda di mana melalui Inskit atau Komtabilanswet tahun 1944 di mana undang-undang tersebut kemudian diadaptasi pemerintah guna menyusun kebijakan fiskal di Indonesia mulai proklamasi sampai tahun 1997 sampai 2023. Nah, tujuan kebijakan fiskal itu diadakan setelah pembahasan pengertian kebijakan fiskal di atas. Mari kita untuk membahas tujuan kebijakannya itu seperti apa sih. Nah, di sini ada 4 kebijakan, di mana yang pertama yaitu menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Untuk yang kedua, meningkatkan kualitas SDM-nya. Untuk yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Untuk yang keempat, mendorong investasi. Nah, untuk jenis kebijakan fiskal sendiri, itu dari segi teorisnya ada kebijakan fiskal fungsional, ada kebijakan fiskal disengaja atau terencana, di mana kebijakan fiskal disengaja ini ada kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal yang satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi yang telah kita semua alami kemarin. Dan untuk contoh kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN, di mana bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha. Nah, di sini kita masuk untuk ke materi yang terakhir, yaitu peran hukum untuk aspek ekonomi. Perlu kita ketahui bersama bahwa pembangunan ekonomi nasional itu dilandasi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila juga. Dan untuk pembangunan ekonomi sendiri itu merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur dan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Pada pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah amandemen kelima, yaitu menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien atau keadilan yang berkelanjutan dalam kegiatan usaha besar menengah dan kecil dalam pola pemitraan usaha. Nah, pembangunan ekonomi nasional sendiri itu dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor hukum dan tidak dapat disangkal memang ada tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk menjunjung pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri. Untuk hubungan antara hukum dengan ekonominya itu dalam memahami aspek-aspek hukum dan ekonomi itu dihadapkan pada dua disiplin ilmu yang berbeda secara bersamaan, yaitu ilmu hukum ekonomi dan ilmu hukum bersifat normatif. Idealnya yang merupakan kristalisasi dari sistem nilai budaya, ideologi, referensi dan kebiasaan serta keputusan otoritas republik. Sementara ilmu ekonomi itu dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas manusia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dalam konteks apa yang tersebut di atas, yang menyusun aturan hukum adalah dominan sarjana hukum, sedangkan memberikan uraian mengenai mekanisme dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang bekerja secara alamiah itu menjadi dominan dari para ahli ekonomi. Nah, untuk fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi sendiri itu dalam
menganalisis fungsi hukum dan pembangunan perekonomian, maka penting untuk dipahami fungsi hukum dalam masyarakat. Karena setelah itu baru dikaitkan dengan fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi, sebagaimana yang dimaksud dalam kajian tulisan ini. Di sini saya mengambil dari fungsi internalnya. Hukum itu sendiri sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, utamanya dalam kehidupan ekonomi, dan juga dengan demikian tugas hukum di bidang ekonomi itu yang terutama adalah untuk dapat senantiasa menjaga dan menciptakan kaidah-kaidah pengaman agar pelaksanaan pembangunan ekonomi itu tidak akan mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah. Hanya dengan cara seperti ini, hukum akan tetap mempunyai pembangunan ekonomi yang begitu penting, bukan hanya dalam penyelesaian masalah yang timbul, tetapi lebih penting lagi ya adalah dalam meletakkan dasar-dasar dari pembangunan itu sendiri. Untuk berdasarkan pada uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal yang sebagai berikutnya. Yang pertama itu antara hukum dan ekonomi itu mempunyai korelasi yang demikian erat antara keduanya. Dalam konteks ekonomi mikro juga, yang ruang lingkupnya mencakup transaksi bisnis dan para pelaku ekonomi, sangat memerlukan aturan hukum yang mesti harus dipatuhi oleh para pihak. Dalam fungsi dan peran hukum itu sangat strategis dalam pembangunan di bidang ekonomi, karena hukum yang berwujud peraturan-peraturan itu berfungsi untuk membimbing dan memberikan pedoman sanksi dan alat untuk merekayasa kehidupan sosial dan ekonomi. Bahkan hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang bercita-citakan. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.